Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa di sebuah ajang besar yang paling disorot justru bukan juara utama? Kenapa nama April DA7 justru disebut dan dipilih langsung oleh Rhoma Irama, sementara yang lain punya titel juara? Jawaban dari pertanyaan itu ternyata jauh lebih dalam dari sekedar nilai atau voting. Dan di video ini, kita akan membongkar semuanya pelan-pelan dari sudut pandang cerita yang jarang diangkat. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu like, share, dan subscribe channel ini, karena pembahasan seperti ini jarang dibahas secara jujur dan utuh. Sekarang, kita mulai ceritanya. Malam itu seharusnya jadi malam kemenangan bagi para juara. Sorot lampu panggung, tepuk tangan, dan euforia masih terasa. Tapi ada satu momen yang justru membuat suasana berubah. Saat Rhoma Irama menyebut nama April, reaksi penonton langsung beragam. Ada yang kaget, ada yang bingung, ada juga yang langsung saling bertanya, kenapa bukan juara satu? Disitulah cerita ini dimulai, bukan dari hasil akhir kompetisi, tapi dari sebuah pilihan yang terasa janggal bagi banyak orang. Padahal bagi Rhoma Irama, pilihan itu bukan keputusan spontan, itu adalah hasil pengamatan panjang. Sejak April pertama kali berdiri di atas panggung DA7. Setiap nada yang keluar, setiap ekspresi wajah, hingga cara April mengendalikan dirinya di tengah tekanan, semuanya tidak luput dari perhatian. Momen itu seperti membuka tabir bahwa kompetisi ini bukan hanya soal siapa yang menang malam itu, tapi siapa yang punya masa depan. Dan dari semua peserta, April justru memunculkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa dinilai hanya dengan angka. Sesuatu yang membuat seorang legenda seperti Rhoma Irama berhenti sejenak, lalu berkata dalam hati, anak ini lain. Banyak orang menilai peserta hanya dari satu penampilan, tapi Rhoma Irama tidak pernah bekerja dengan cara itu. Sebagai sosok yang membesarkan dangdut selama puluhan tahun, beliau terbiasa melihat jauh ke depan. Bukan hanya siapa yang bagus hari ini, tapi siapa yang bisa bertahan puluhan tahun ke depan. April dinilai bukan karena satu lagu atau satu momen emosional. Rhoma melihat konsistensi. Dari awal hingga akhir kompetisi, April jarang tampil meledak-ledak, tapi selalu stabil. Dan justru stabilitas inilah yang sangat berharga. Dalam dunia musik, yang paling sulit bukan naik, tapi bertahan. Bagi Rhoma, seorang penyanyi dangdut harus punya mental baja, tidak mudah goyah oleh komentar, tidak mudah terlena oleh pujian. Dan April memperlihatkan itu. Di saat peserta lain terlihat terbebani ekspektasi, April tetap berjalan dengan caranya sendiri. Tenang, fokus, dan tahu apa yang dia nyanyikan. Inilah titik di mana Rhoma Irama melihat lebih dari sekedar peserta lomba. Beliau melihat seorang calon penyanyi profesional, bukan yang paling ramai hari ini, tapi yang paling siap menghadapi kerasnya industri musik esok. Kalau kita bicara soal teknik, banyak peserta DA7 yang hebat. Nada tinggi, power besar, improvisasi luar biasa. Tapi April punya sesuatu yang tidak bisa dilatih dengan mudah, yaitu warna suara. Suara April tidak sekadar keras atau tinggi, tapi punya karakter yang langsung dikenali. Rhoma Irama sangat paham bahwa warna suara adalah identitas. Sekali orang mendengar, mereka tahu itu siapa. Dan April punya ciri itu. Bahkan saat menyanyikan lagu yang sama, nuansa yang dibawa April terasa berbeda. Lebih dalam, lebih jujur, dan lebih mengena. Bagi Rhoma, dangdut bukan sekadar hiburan, tapi medium bercerita. Dan suara April mampu menyampaikan cerita itu tanpa perlu berlebihan. Inilah yang membuatnya menonjol di mata seorang legenda. Di tengah peserta lain yang berlomba menunjukkan kemampuan, April justru membuat pendengar berhenti dan mendengarkan. Dan di dunia musik, membuat orang berhenti dan mendengarkan adalah hal yang sangat langka. Tekanan di panggung DA7 bukan main. Kamera, juri, penonton, dan ekspektasi publik bisa membuat siapapun goyah. Tapi April justru terlihat semakin tenang di saat-saat genting. Tidak panik, tidak berlebihan, dan tetap fokus pada lagu. Rhoma Irama sangat memperhatikan hal ini, karena bagi beliau, penyanyi besar bukan hanya soal suara, tapi soal kontrol emosi. Banyak penyanyi bagus jatuh bukan karena kurang bakat, tapi karena tidak siap mental. April memperlihatkan bahwa dia tahu kapan harus menahan, kapan harus melepas. Tidak semua lagu diteriakan,
Tidak semua emosi ditumpahkan sekaligus. Ada pengendalian yang matang, seolah dia sudah lama berada di dunia profesional. Dan di titik inilah, April dianggap berbeda. Bukan seperti peserta lomba, tapi seperti penyanyi yang sedang meniti karir. Setiap kali April bernyanyi, ada satu hal yang terasa jelas. Dia paham isi lagu yang dibawakan. Bukan hanya hafal lirik, tapi mengerti maknanya. Ini yang membuat penampilannya terasa hidup. Rhoma Irama selalu menekankan bahwa dangdut adalah musik rakyat. Musik yang berbicara tentang kehidupan. Dan April mampu menyampaikan pesan itu tanpa dibuat-buat. Ekspresi wajah, gestur tubuh, hingga intonasi, semuanya menyatu. Bagi Rhoma, ini adalah kualitas langka. Banyak penyanyi bisa menyanyikan lagu dengan baik, tapi tidak semua bisa membuat penonton ikut merasakan ceritanya. April melakukannya secara alami. Dan inilah alasan kenapa namanya terus diingat, bahkan ketika kompetisi sudah selesai. Rhoma Irama tidak pernah bicara soal satu malam. Beliau selalu berbicara tentang masa depan dangdut. Siapa yang bisa membawa genre ini tetap hidup dan relevan? April dinilai punya potensi itu. Bukan karena sensasi, tapi karena fondasi yang kuat. Suara, sikap, dan cara berpikirnya menunjukkan kesiapan untuk berkembang. Ini bukan soal siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling siap berjalan panjang. Di atas panggung, penonton hanya melihat hasil akhir. Tapi Rhoma Irama melihat sesuatu yang tidak ditangkap kamera. Sikap April di balik layar justru menjadi salah satu faktor penting. Dari cara berbicara, cara menerima kritik, sampai caranya memperlakukan kru dan sesama peserta, semuanya diperhatikan. April dikenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara, tapi mau mendengar. Setiap masukan dari pelatih dan juri tidak ditangkis dengan ego, tapi diterima sebagai bahan belajar. Di dunia hiburan, sikap seperti ini sangat langka, terutama di tengah kompetisi yang penuh tekanan dan ambisi. Rhoma Irama sudah melihat terlalu banyak talenta hebat yang akhirnya jatuh bukan karena kurang kemampuan, tapi karena sikap. Merasa paling benar, sulit diatur, dan cepat puas. April justru kebalikannya. Dia tahu posisinya masih belajar, dan itu terlihat dari caranya bersikap setiap hari. Bagi Rhoma, penyanyi besar bukan hanya soal suara dan panggung, tapi juga soal etika dan mental. Dangdut bukan sekedar musik, tapi juga membawa nama budaya. Dan April dinilai cukup dewasa untuk memikul tanggung jawab itu. Inilah alasan kenapa April dianggap punya modal kuat untuk bertahan lama. Karena di industri yang keras, sikap baik seringkali lebih menentukan daripada sekedar bakat besar. Kalau kita menoleh ke belakang, sejarah dunia dangdut sudah berkali-kali membuktikan satu hal penting. Juara bukan jaminan masa depan. Banyak pemenang kompetisi yang bersinar sebentar, lalu menghilang. Sebaliknya, banyak yang tidak juara justru bertahan dan menjadi besar. Rhoma Irama sangat paham pola ini. Beliau sudah melewati berbagai generasi penyanyi, melihat siapa yang bertahan dan siapa yang tenggelam. Dan dari pengalaman itu, Rhoma tahu bahwa fondasi jauh lebih penting daripada gelar. April mungkin bukan yang paling diilu-ilukan di malam final, tapi dia punya bekal untuk berjalan panjang. Tidak tergesa-gesa, tidak haus validasi, dan tidak terbebani status. Justru karena tidak menyandang gelar juara, April terlihat lebih bebas membangun dirinya. Rhoma melihat ini sebagai keuntungan. Tanpa tekanan titel, April bisa berkembang dengan lebih natural. Belajar, jatuh, bangkit, dan lalu tumbuh dengan karakter yang kuat. Dan dalam jangka panjang, inilah yang justru melahirkan bintang besar. Keputusan memilih April bukan menafikan juara lain, tapi menunjukkan bahwa dalam dunia nyata, perjalanan tidak selalu dimulai dari podium tertinggi. Bagi penonton, keputusan Rhoma Irama memilih April terasa mengejutkan. Tapi kalau ditarik benang merah dari awal, sebenarnya semua itu sangat logis. Setiap penampilan April selalu menunjukkan konsistensi. Tidak pernah terlalu turun, tidak pernah berlebihan. Rhoma Irama bukan tipe yang terpukau oleh satu momen dramatis.
Beliau melihat pola, dan pola yang ditunjukkan April sejak awal adalah kestabilan dan kematangan. Bahkan saat tampil di lagu-lagu sulit, April tidak memaksakan diri untuk terlihat hebat. Dia memilih aman, rapi, dan penuh rasa. Inilah yang membuat Roma yakin, karena di dunia profesional, kestabilan jauh lebih mahal daripada sensasi sesaat. Penyanyi yang bisa dipercaya di berbagai kondisi adalah aset besar. Keputusan ini memang mengundang pro dan kontra, tapi bagi Roma, kritik adalah hal biasa. Yang terpenting adalah keyakinan terhadap pilihannya sendiri. Dan dalam kasus April, keyakinan itu dibangun dari pengamatan panjang, bukan insting sesaat. Ketika emosi publik sudah reda, keputusan ini justru mulai terlihat masuk akal. Dan banyak yang akhirnya menyadari bahwa Rhoma Irama melihat sesuatu yang belum tentu terlihat oleh penonton biasa. Pada akhirnya, semua kembali ke satu hal, visi. Rhoma Irama tidak memilih April untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Dangdut butuh sosok yang bisa membawa genre ini tetap relevan tanpa kehilangan jati diri. April dinilai punya keseimbangan itu, tidak berlebihan, tidak kehilangan akar, tapi tetap bisa berkembang mengikuti zaman. Suaranya punya karakter klasik, tapi pembawaannya modern. Ini kombinasi yang sangat dibutuhkan oleh dangdut hari ini. Rhoma melihat April sebagai kanvas yang masih bisa dibentuk, tidak kaku, tidak keras kepala, dan siap tumbuh. Dan bagi seorang legenda, menemukan sosok seperti ini jauh lebih penting daripada sekedar memilih pemenang lomba. Pilihan ini bukan soal kontroversi, tapi soal regenerasi. Tentang siapa yang bisa membawa tongkat estafet dangdut dengan penuh tanggung jawab. Dan dari semua peserta, April dianggap paling siap secara mental, karakter, dan musikalitas. Mungkin hari ini masih banyak yang bertanya, tapi waktu akan menjawab. Karena dalam dunia musik, yang bertahan lama selalu punya satu kesamaan, fondasi yang kuat sejak awal. Sekarang kamu paham kenapa Rhoma Irama memilih April DA7. Bukan karena sensasi, bukan karena drama, tapi karena visi dan pengalaman panjang seorang legenda. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.